Oke ya, ini tugas kedua apa? Jadi ada 4 soal, dibaca perintahnya ya. Jadi yang pertama kalian diminta hanya menuliskan sistem persamaan berikut dalam persamaan matriks ya. Berarti persamaan yang ini kan persamaan linear biasa. Nah, persamaan linear ini kalian salin menjadi persamaan matriks. Berarti jadi matriks A kali matriks variabel sama dengan matriks C. Misalnya matriks variabelnya B ya. Jadi A kali B sama dengan C. Nah, itu dituliskan persamaannya. Hanya menuliskan persamaannya saja, tidak diminta menyelesaikan ya. Jadi cukup sampai berarti harus bisa nih 31 karena hanya nulis persamaan. Terus kalau yang nomor 2, ini ada 2 soal, tapi dari 2 soal ini kalian perhatikan mana yang bisa dikerjakan, mana yang tidak. Ya, yang bisa dikerjakan ya kalian kerjakan perkaliannya hasilnya jadi matriks berapa kali berapa. Tapi yang tidak bisa dikerjakan berarti kalian jawab tidak bisanya karena apa. Ya, kemarin kan perkalian matriks itu ada dasarnya mana yang bisa dikalikan ya matriks ukuran berapa kali berapa yang bisa. Paham ya nomor 2? Nah, terus nomor 3, ini kalian diminta cari matriks E, di mana menghasilkan yaitu matriks A dikalikan dengan matriks E sama dengan matriks B. Berarti kalian tentukan dulu matriks E-nya itu ukurannya berapa kali berapa, ya, supaya kalau dikalikan dengan A bisa dan hasilnya menghasilkan matriks B yang ukurannya 2 kali 2 juga. Berarti matriks E-nya ukuran berapa, ya. Nah, setelah dapat uh, kalian tahu ukuran matriksnya berapa di E, kalian misalkan variabelnya. Kalau misalnya matriks E-nya 2 kali 2, ya berarti ada 4 variabel. Kalau misalnya matriksnya itu 2 kali 1, ya berarti hanya ada 2 variabel dan seterusnya ya. Paham ya nomor 3? Nah, terus nomor 4, kalian diminta menghitung determinan dan inverse. Caranya terserah. Kemarin sudah diajarkan untuk matriks 3 kali 3 itu kalau mau ngitung determinan berarti kalian tuliskan lagi 2 kolom di sebelahnya ya. Berarti kolom ini sama kolom ini ditulis lagi di sini. Terus yang arah diagonal kanan bawah jadi plus, yang kiri atas minus. Ya, itu satu cara. Terus cara lainnya lagi, kalian boleh nanti di buku yang mau kita bahas minggu ini ada cara lain lagi buat menghitung determinan ya. Nah, itu juga boleh terserah. Misalnya kalian mau langsung masukkan ke matriks, langsung dapat nilainya, boleh juga hanya eh, apa nilainya jadi tidak maksimal ya. Kemudian yang inverse. Inverse tahapannya ada 2 cara yang Ibu ajarin kemarin ya. Bisa menghitung determinan dulu, kemudian ngitung kofaktor, habis kofaktor ngitung adjoin, habis adjoin baru bisa ngitung inverse ya. Nah, itu satu teori ya. Atau teori yang lain, inverse kalian boleh pakai materi yang nanti kita bahas ini, yaitu boleh pakai Excel dengan menempatkan matriks satuan di sebelah kanannya, ya. Kemudian apa di dirubah-rubah nih datanya pakai Excel sehingga nanti yang sebelah kiri jadi matriks satuan, yang sebelah kanannya jadi matriks inverse-nya, ya. Itu cara kedua. Ya, cara ketiga ya pakai aplikasi matriks ya, hanya nilainya nggak maksimal. Ya, nah itu tugasnya ya, paham ya. Mengenai tugasnya, usahakan memang nggak dikasih batas waktu, tapi ya diusahakan secepatnya dan kalau bisa ya semuanya barengan gitu ngerjakannya. Maksudnya
apa ketika ada satu anak yang em, masih belum mengerjakan, mengakibatkan yang lain nggak bisa dikoreksi, berarti kan akan ganggu temennya karena makin lama nggak dikoreksi nanti kalian nggak bisa memperbaiki gitu ya. Jadi diusahakan semuanya juga udah mengerjakan ya. Atau paling enggak kalau misalnya sisa sedikit ya kita bisa tinggal yang belum ngerjakan dengan konsekuensi. Nanti kalau yang ngerjakan itu mengumpulkan ketika nilainya benar, apa hasilnya benar, ya nilainya nggak maksimal akan kita kurangi lagi karena dia terlambat ya. Nah itu perjanjian untuk tugas ya. Sekarang paham ya mengenai tugasnya ya. Jadi dicek lagi yang belum kerjakan, tolong segera dikerjakan. Nah, kita lanjut materi yang minggu lalu yang belum selesai. Minggu lalu itu yang sudah kita bahas, ini sudah ya, menyelesaikan persamaan. Jadi contohnya kalau misalnya membuat dalam bentuk matriks itu tadi, persamaannya kan ini, misalnya ini dua persamaan ya. Terus kalau disajikan dalam bentuk matriks, yaitu berarti matriksnya seperti ini bentuknya. Ya, itu tugas 2 nomor 1 tadi kalian cuma diminta menyajikan ini aja, tidak menyelesaikan ya. Nah, terus yang berikutnya, nah ini kan minggu lalu belum saya bahas karena ada 4 variabel ya. Nah, ini sama masih permasalahan yang ada di teknik industri ya. Mungkin contohnya kalau kemarin membuat 2 boneka, nah sekarang ini contohnya pada pabrik komputer, misalnya ada 4 komputer dan masing-masing komputer itu membutuhkan data apa saja, membutuhkan waktu penyelesaian, jam kerja, membutuhkan bahan logam, bahan plastik, dan komponen listrik. Di mana masing-masing bahan ini mempunyai nilai maksimum ya kapasitas yang ada di perusahaan. Nah, misalnya seperti ini, datanya sehingga apa ini dikecilin aja ya biar bisa penuh lihat, nggak bisa ya harus digeser ya. Nah misalnya seperti ini, jadi sekarang ada 4 persamaan ya sama seperti kemarin yang variabel itu berarti jadi eh, yang jenis komputernya itu berarti jadi variabel. Karena ini yang mau kita cari berapa sih jumlah komputer jenis A, B, C, dan D kalau masing-masing bahan yang dibutuhkan ini mempunyai nilai maksimum sekian ya. Nah, berarti persamaannya jadi seperti ini. Nah, karena ada 4, berarti matriksnya jadi berukuran 4 ya, seperti ini. Ya. Kalau kalian menyelesaikan dengan aplikasi, berarti misalnya menyelesaikan aplikasinya pakai teori yang kita cari inverse ya. Berarti kita kalau akan menyelesaikan matriks B yang variabel ini, maka matriks A-nya ini kita cari inverse-nya. Nah, kalau sudah dapat inverse-nya, inverse A ini kalau dikalikan dengan A nanti jadi matriks satuan ya. Sehingga bisa dihapus karena matriks satuan. Yang sebelah kanan pun juga kalau sebelah kiri dikalikan inverse, sebelah kanan juga dikalikan inverse. Berarti teorinya jadi seperti ini ya. um, A inverse dikalikan A dikalikan B sama dengan A inverse dikalikan C ya. Nah, kalau kalian mengerjakannya dengan aplikasi matriks, berarti kalian tinggal input aja di matriksnya ya. Input matriks A, kemudian kalian uh, taruh mouse-nya di sebelah kiri, kemudian pilih inverse ya, terus di enter ya, langsung dapat hasilnya misalnya outputnya seperti ini. Nah outputnya bisa desimal bisa pecahan ya terserah
Kalau kalian mau buatkan pecahan, ya tinggal dipilih aja di outputnya di situ, pilih yang pecahan gitu ya. Nah, terus kalau inverse-nya sudah dapat, maka matriks B-nya yang variabel tadi, ya tinggal inverse matriks ini dikalikan dengan matriks yang ini C. Ya. Jadi kalian masukkan lagi ke aplikasinya, inverse matrix dikalikan dengan matriks B, matriks C-nya, maka hasilnya jadi matriks B, variabel 4 tadi yang kita cari ya. Berarti jenis komputer A-nya nilainya 10, jumlahnya 10, yang B 12, C 18, dan D-nya 15. Dari ini berarti seluruh seluruh bahan yang ada itu bisa digunakan maksimal. Nah, ini kalau kalian ngerjakannya seperti ini, berhenti sampai di sini, ini sudah benar juga ya, tapi nilainya nggak maksimal. Kalau kalian mau teruskan, ya berarti inverse-nya dicari sendiri secara manual ya. Pakai cara hitung determinan dulu, kemudian hitung kofaktor, kemudian hitung adjoin, baru hitung inverse. Inverse dapat terus dikalikan dengan C, perkalian biasa ya, baru dapat ini ya. Nah, itu cara pertama yang sudah kita bahas minggu lalu untuk di kasus matriks yang sederhana ya, masih matriks 2x2 atau 3x3 ya. Nah, sekarang kalau mau diselesaikan pakai persamaan, prinsipnya sama kayak yang ini, yang minggu lalu udah Ibu ajarkan ya. Ini pakai Excel ya. Tapi karena ini cuma 2, jadi lebih cepat langkahnya ya. Kalau 4 berarti akan lebih panjang. Jadi berarti kalian tuliskan seperti ini. Ini dalam Excel ya. Nah, sekarang Ibu buka aja Excelnya. Excelnya itu ada ini. Jadi yang ini tadi apa? Ini kan sebetulnya kopian dari Excel ya. Jadi kalian jawabnya kalau pakai Excel berarti nanti file yang dikirim harus Excel juga ya. Nah, ini file Excelnya udah tadi Ibu kirim lewat WA ya, karena dari kelas pagi ada yang menanyakan, udah Ibu kirim lagi. Padahal sebenarnya kalau nggak salah di minggu keempat di Edling itu udah Ibu taruh Excelnya ya. Kalian bisa ambil Excelnya di Edling di minggu keempat ya. Ini kalau di Excel berarti kalian tuliskan ya, ini di terserah ya, mau mulai dari kolom A atau kolom B ya. Tadi ada 4 apa ada 4 data ya. Matriksnya 4x4, ini kita salin, ini data aja ya, tinggal diketik aja bilangannya yang sama dengan di soal tadi ya. Terus ini matriks B yang mau kita cari variabelnya ABCD. Nah, ini adalah eh, bahan yang tersedia ya. Langkah yang pertama, metrik kalau pakai teori yang ini, penyelesaian persamaan dengan teori eliminasi Gauss, maka matriks yang ini itu akan kita jadikan jadi matriks satuan seperti ini. Target terakhir itu ini ya. Jadi diagonalnya 1 semua, yang lainnya 0. Ini ada min, ada plus, sama aja ya. Kalau 0 itu min sama plus kan 0 juga ya. Nah, kalau ini udah jadi satuan, maka yang sebelah kanan itu udah jadi hasil hasilnya matriks B-nya ya. Nah, untuk jadikan ini teorinya sama seperti kemarin, baris itu hanya bisa dikalikan dengan bilangan skalar atau dibagi bilangan skalar ya. Sedangkan antar barisnya itu bisa dijumlahkan atau dikalikan ya.
Jadi tahap pertama, langkah pertama itu yang ini, baris 6. Itu didapat dari baris satu ini, gitu ya. Karena baris satu ini data A1-1-nya itu masih berupa angka 3, belum satu, maka 3 ini kita jadikan satu, gitu. Untuk menjadikan 3 menjadi satu berarti dibagi 3, ya. Maka rumus baris 6 ini, jadi kalau di sini saya tuliskan apa langkahnya, ini jadi langkah ke satu, ya. Langkah ke satu ini sama dengan baris satu. Baris satu itu ini ya, berarti ini dipakai nomor barisnya ya. Baris satu dibagi 3 ya. Ini jadi baris 6 nih. Berarti ini langkah ke satu ini kan berarti jadi langkah ke satu ini baris 6 ya. Nah, ini jadi baris 6 ini rumusnya kayak gini ya. Berarti rumus itu dimasukkan di sini nih. Berarti ini sama dengan ini selnya B1 dibagi 3 ya. Nah, yang sebelah kanannya rumusnya sama juga. Ini setelah satu rumus ini dibuat, maka ini tinggal di copy rumus ini ya. Ini di ini apa memasukkannya tinggal ini nanti di copy ya. Kemudian setelah di copy, Anda taruh sel di sebelahnya ini semua. Ini sebetulnya yang tengah ini nggak usah ya, tapi mau di baris. Nah, terus tinggal di paste aja, di pas, ya. Nah, ini kan ini karena nggak ada bilangannya jadi gini ya, tinggal dihapus aja nih. Nah, ini kan nggak kepake, paham ya? Cuman karena ini ada garisnya, jadi garisnya ya ikut ke sini. Padahal yang kita maksud garisnya kan ya ini garis-garis gampang lah nanti, tinggal dihapus. Paham ya? Maksudnya bikin ini, rumus ini ya. Nah, ini harus di Excel karena kalau manual kalian ngitung satu-satu capek nih. 4 dibagi 3, ini 7 dibagi 3. Nah, untuk menghasilkan pecahan, ini kan pecahan. Sebetulnya mau pecahan, mau desimal, nggak masalah sih kalau di Excel ya. Cuman apa kalau di Simal itu kan ada bilangan yang sisanya di belakang tuh masih banyak. Nanti kalau misalnya kita nyalinnya kurang lengkap, itu di bawahnya jadi akan ada pembulatan yang mempengaruhi ya, akan mengurangi hasilnya ya. Makanya di sini Ibu buatkan pecahan. Nah, cara membuat pecahannya itu tinggal di apa di blok aja nih selnya kalau mau pakai pecahan gitu ya. Misalnya ini mau dibikin angkanya mau hasilnya pecahan ya, mau sampai sini gitu. Kalau yang sebelah kanan ini kan beda. Nah, ini tinggal di blok yang mau dibutuhkan pecahan. Terus ini dicari formatnya, format sel. Nah, ini tinggal dipilih pakai digit pecahan yang paling maksimal. Berarti artinya di atasnya 3 digit, di bawahnya 3 digit. Jadi jangan pilih yang ini. Kalau ini nanti bisanya cuma ada 4/3. Kalau misalnya ada bilangan yang pecahannya 2, katakanlah 12/10 gitu misalnya. Kalau 12/10 masih bisa dibagi ya. 12/9 misalnya. Nah, itu jadi nggak bisa karena di atasnya 2 digit, di bawahnya 1 digit. Kalau milih ini kan cuma satu-satu. Ya, jadi usahakan milih yang ini. Mudah-mudahan sih pecahannya nggak akan lebih dari 4 digit. Ya. Nah, itu cara membuat pecahannya ya. Apa setelah setelah satu baris ini selesai ya, tahapan berikutnya adalah kita membuat 3 baris di bawahnya ini jadi 0. Ini kan tadinya masih 20, 10, 10 gitu ya. Nah, itu dibuat 0 ya, satu per satu ya. Sekarang baris ini, baris 2 kita mau buat 0. Berarti untuk membuat 20 jadi 0 gimana? Dalam satu baris itu hanya boleh
dijumlahkan sama baris yang lain boleh, atau dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang lain boleh. Tapi kalau dikurangkan dengan bilangan skalar nggak boleh, ya. Jadi rumus yang di sini itu supaya jadi 0, rumusnya apa? Nih kalau mau Ibu tulis sekarang baris 7. Baris 7 ini rumusnya apa nih? Supaya angka 20 ini jadi 0. Ini jadi langkah kedua ya. Ini rumus yang langkah kedua itu rumusnya apa nih? 20 supaya jadi 0. Kalau dikurangi 20 nggak boleh. Bolehnya dibagi. Berarti 20 dibagi 20 kan dapatnya 1 ya. Tapi kalau 1 nanti baru dikurangkan sama ini. Tapi sebetulnya yang bisa dikalikan atau dibagi itu baris 6 nih yang sudah 1 gitu. Jadi kalau yang ini karena mau dinolin kita patokannya terhadap baris 6 ya. Berarti rumusnya patokannya hanya dari baris 6. Berarti rumusnya harus baris 2 dikurangi dengan, karena bilangannya 20 maka baris 6-nya itu harus dikalikan dengan 20 ya. Jadi rumusnya sama dengan baris ini, baris 2 dikurangi 20 kali baris 6 ya. Paham ya? Jadi ini sama dengan B2 dikurangi B6 kali 20 ya. Ini sebetulnya ini harus pakai kurung karena harus dihitung dulu ya. Kalau nggak dikasih kurung takutnya salah nih ya. Yang dihitung walaupun sebetulnya perkalian itu dihitung dulu sih dari pengurangan ya. Tapi dikasih kurung kali lebih baik daripada apa hitungannya sama ya. Paham ya? Nanti setelah ini dapat rumusnya, udah dapat 0 nih kalau di enter. Kalau dimasukkan rumusnya ini ketemunya 0, maka yang sebelah kanannya tinggal di copy kayak yang tadi ya. Maka ini rumusnya akan sama yang kiri, C2 dikurangi 20 kali C6. Ini bedanya hanya beda di nomor selnya aja dari B, C, D, E dan seterusnya. Ya. Nah, demikian juga yang baris 3 sama 4 ya. Berarti yang ini langkah yang ketiga. Ini rumusnya sama kayak 2 baris 2. Kalau ini jadi baris 3 sekarang ya. Baris 3 dikurangi karena di situ bilangannya 10. Berarti baris 6 kali 10. Ya, ini baris 7. Nah, yang baris 8 ya. Yang baris 9, ini langkah yang keempat, berarti jadi baris 4 dikurangi baris 6 kali 10. Ini bilangannya sama-sama. Ya, ini baris 8, ini baris 9. Paham ya? Ini Ibu klikkan rumusnya. Nah, ini rumusnya sama. Sampai sini ya. Yang ini sama. Ya. Oke, itu satu langkah untuk 4 data baris ya. Sekarang langkah berikutnya, karena 1 ini tadi udah benar, udah 1, jadi ini tinggal di copy paste aja. Ini sebetulnya bilangannya sama sih. Ini enggak sih, ini enggak di copy paste dulu, ini belakangan. Sekarang tahap yang kedua adalah ke sini, ya. Ini kan belum 1 nih, ini masih min 5/3, ya. Nah, itu harus dijadikan 1 gitu di sini. Berarti eh, sekarang jadi langkah yang kelima. Langkah kelima itu yang ini, ya. Ini itu harus dijadikan 1.
Berarti kalau min 5/3 dijadikan satu, berarti rumusnya sama dengan baris 7, kan minus ya. Berarti sama dengan kalau apa dibagi dibagi 5/3 ya. Dibagi minus 5/3. 5/3 itu ini. 1/2/3 itu kan 5/3 ya. Nah rumusnya kayak gini ya. Ini saya tuliskan. Ini ya sama dengan C7 dibagi min 5/3. Cuman ini Ibu nulisnya pakai desimal ya. Sebetulnya kalau mau lebih tepat ya pakainya 5/3 karena nanti akan ada pembulatan-pembulatan. Tapi ini sih oke nih. Mungkin bilangan desimalnya masih lebih panjang. Ya. Kalau mau lebih teliti lagi, mau pakai desimal lebih bagus lagi sih. Ini kalau mau diganti, mau pakai pecahan ya maksudnya. Berarti dibagi min 5 per sama aja. Ya, nanti rumus yang sebelah kanannya, sebelah kiri sama sebelah kanannya di copy paste ya. Ini tinggal di copy rumusnya. Nah, copy. Opsi yang terdulu biasanya itu. Copy ya. Terus baru ditaruh sini. Ini di pas. Yang sebelah kanan juga di paste. Sama aja ya. Nah, ini jadi bulat. Tadi kan masih pecahan ya, karena kita makainya desimal, jadi ada sisa pecahannya di kanan sih. Tapi sebetulnya sih sama aja, ya. Ya, apa pembulatan aja. Nah, ini karena apa tadi ada komanya, ini jadi pecahan, jadi nggak bulat gitu. Ya, paham ya? Nah, dan seterusnya ya, sekarang yang ke bawah sama atasnya sama lagi langkahnya. Nanti apa kalian pikir sendiri nih rumusnya seperti apa ya. Soalnya kalau kepanjangan nanti lama yang apa jelasinnya. Nah, ini di bawahnya sama lagi. Sekarang langkahnya kayak tahap atasnya tadi. Ini sekarang gantian dinolin yang atas. Yang atas tuh tadinya bilangannya masih berapa nih 4/3 ya ini kan 4/3 ini Ibu masih pakai desimal mau kalian lebih apa lebih rapikan lagi tinggal desimalnya diganti jadi pecahan ya nah itu dikalikan yang bisa adalah baris ini dikalikan dengan bilangan yang mau di apa bagikan terus dikurangkan ya. Nah, rumusnya seperti itu sampai ini jadi 00 ya. Dan seterusnya langkah berikutnya, jadi ini langkah kelima, 6, 7, 8 gitu ya. 5, 6, 7, 8 ya. Nanti langkah ke-9 masuk yang ke sini dulu. Ini nanti jadi urutan nomor 9 ya. Ya, ya. Nanti baru ke atas bawahnya itu baru ini nomor 10. Ini nomor 11, ini nomor 12. Ya. Terus yang terakhir baru satunya ini, berarti nomor 13-nya yang ini. Ya, baru ke atasnya yang dinolin ini 14, ini 15, ini yang 16. Ya. Ini nomor adalah urutan apa urutan mengerjakannya ya. Ini berarti langkah ke-6, ini langkah ke-7, ini langkah ke-8. Yang 6, 7, 8 ini mau dibolak-balik sih sama aja sih.
karena patokannya terhadap yang 5 ini ya. Tapi kalau 5 ini harus urutannya 5 dulu, nggak boleh ke sini gitu ya. Ini setelah di atas selesai harus ke 9 dulu. Kalau 10, 11, 12-nya ini mau dibolak-balik juga nggak apa-apa nih. 10 ke sini dulu, 11 sini, 12 ke sini terserah ya. Nah, yang berikutnya baru ke sini dulu. Nah, ini urutannya boleh terserah gitu ya. Sampai ke sampai ininya jadi matriks satuan ya. Maka ini jadi hasil yang terakhir ya. Nah, kalau kalian ngerjakannya pakai langkah ini ya berarti jawabannya jadi ini. Nah, yang dikirim itu adalah Excelnya ya. Karena nanti ibu mau cek nih rumus-rumus yang dimasukin udah bener enggak gitu ya. Tidak sekedar melihat langkahnya ini gitu ya. Apa yang terakhirnya, walaupun terakhirnya mungkin udah bener kalau atasnya bilangannya enggak sama langkahnya, bisa aja kan diakalin gitu ya supaya ini misalnya lihat dari hasil matriks ya atas-atasnya tinggal dibuat aja bilangan sembarang kan nggak bisa ya. Jadi karena yang penting dibutuhkan adalah langkahnya. Paham ya buat penyelesaian persamaan kalau ada variabelnya lebih banyak. Kalau nanti variabelnya 5 yang jadi lebih langkahnya lebih panjang lagi. Jadi masih ada 5 baris masing-masing. Terus ada 5 tahapan ke sini berarti ada 25 langkah. Ya, kalau ini tadi kan ada 16, 4 kali 4. Ya. Nah, itu untuk penyelesaian apa persamaan. Terus kalau apa kita mau buka materinya lagi tadi di sini ya. Nih ya, kita lanjut lagi ke bawah. Ini kemarin sudah dibahas ya, cari inverse. Selain pakai cara determinan, kalian boleh pakai Excel. Ini juga Excel ya, cuman ibu nggak berikan file Excelnya. Nah, cuman di sini dikasih apa tahapannya ya. Jadi tahapannya selalu per satu-satu gitu ya. Ya. Nanti ini kalian coba sendiri di Excel ya. Kalian pelajari sendiri. Ini kemarin udah kita bahas. Nah, ini yang urutannya pakai determinan, kofaktor dulu, baru adjoint, baru inverse ya. Ini kofaktornya, dari kofaktor dijadikan adjoint, terus hitung determinan, baru masuk ya. Nah, sekarang apa kalau apa baru dapat inverse-nya ya. Yang ini kita lewati aja karena ini ada partisi ibu malah nggak 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 terlalu suka ya teori ini. Jadi teori yang agak sulit kita bisa lewatkan aja. Karena makin dipotong dijadikan bagian. Kita lewatin kemarin ibu sudah ajarkan sampai sini ya. Nah ini kalau matriksnya lebih banyak nih rumusnya. Nah ngitung kofaktor itu dasarnya sebetulnya dari sini nih ya. Min 1 pangkat data baris sama data kolomnya dijumlah ya sehingga apa kofaktor itu tadi di sini makanya di sini itu yang hitung kofaktor ini ya kayak di sini berubah ya satu-satu jadi plus kalau 1 2 karena jumlahnya ganjil jadi min yang jumlahnya genap tuh selalu plus ya yang jumlahnya ganjil itu minus ya. Nah, itu ini bawahnya teorinya aja sih. Kalau untuk matriks yang lebih banyak lagi ya. Nah, terus ngitung determinan pakai teori yang lain lagi itu di sini. Ini contohnya ya. Kita bahas yang 4 kali 4 aja dulu yang lebih panjang ya. Jadi sebetulnya kalau ngitung determinan kan tadi ditaruh di sebelahnya kalau 3 kali 3 ya. Kalian tulis lagi sebelahnya. Tapi kalau apa
jadi panjang nih ngitungnya. Jadi kalau 4 kali 4 berarti ada 4 kali perkalian yang plus 4 kali perkalian lagi yang minus ya. Berarti ada 8 data ya. Nah, apa teorinya lagi kalau saat mau disimpelkan lagi ya, sebetulnya kalian cukup patokannya dari yang baris pertama ini. Nah, baris pertama ini di apa? Dicari determinannya. Jadi kalau misalnya mau ngitung determinan 4 kali 4 ini ya, berarti ini yang pertama ini kan berarti 1, 1, baris 1 kali 1. Berarti nanti ini ditutup, sisa matriksnya jadi determinan. 1, 1 dijumlah genap berarti plus ya. Jadi determinannya sama dengan plus 1 kali determinan sisanya yang kalau ini ditutup. Jadi sisanya ini. Ya. Kemudian yang ini 0, 0 itu 1, 2 berarti minus ya. Jadi minus 0. 0 itu maksudnya 0 bilangan ini ya, data ini. Kali determinan sisanya. Kalau ini ditutup berarti sisa matriksnya yang ini. Ya. Berarti 3, 2, min 1, 2, 4, min 3, dan min 2, 1, 2. Ya. Terus plus lagi, ini habis plus min, ini jadi plus lagi ya. Berarti plus 0, determinan, ini ditutup, berarti determinan sisanya yang ini. Terus yang sebelah kanan jadi plus min lagi ya. Min dari min 1 kali determinan, ini ditutup, sisanya ini. Ya. Nah, udah rumusnya ini aja sih kalau mau ngitung determinan. Jadi cukup ngitung determinan seperti ngitung kofaktor, tapi hanya satu baris saja. Apa? Hasil satu baris saja. Nah, nanti tinggal dihitung satu persatu hasilnya. Nah, ini udah jadi determinannya. Ya. Nah, karena ini 0, ini kan berarti nggak usah dihitung nih. Karena eh, capek-capek kita ngitung determinannya, ini sih nggak 0 determinannya ya. Tapi karena dikalikan dan bilang 0 kan jadi 0 juga. Berarti ini nggak usah dihitung, ini 0, 0. Berarti yang dihitung hanya ini sama ini. Ya. Sekarang hitung determinan 3 kali 3 kan lebih gampang kali ya, Kak. Kalian boleh pakai patokan yang sama kayak ini tadi kalau 4 kali 4 ya. Kita berarti pakai baris yang atas saja nih. 4, 2, min 1. 4 itu 1, 1 berarti plus. 2 itu ganjil jadi minus. Terus min 1 itu apa? 1, 3 berarti genap jadi plus lagi. Gitu ya. Nah, caranya determinannya kalau 4 nih berarti yang ditutup ini. Berarti determinan ini yang dihitung. Kalau 2 berarti ini ditutup, determinan ini yang dihitung. Ya. Yang min 1 ini, yang ini yang ditutup berarti determinan ini yang dihitung. Ya. Nah, ini adalah yang ini. Ya. Nah, terus ini hasil perhitungan yang ini 0 ya. Hasil perhitungan ini 0 ya. Sekarang yang ini tuh yang bawah nih, sini. Patokannya baris atasnya lagi ya. Ini 3, 4, 2 ya. Berarti ini 3, 4, 2. 3 itu apa? Genap berarti plus. Ganjil min, genap lagi plus ya. Ini sama. Ini kalau cari ini berarti determinannya ini. Kalau yang ini berarti determinannya ini sama ini. Yang dua determinannya yang ini. Ya. Nah, kalau 2 kan kalian udah bisa ngitung sendiri determinannya ya. Nah, sekarang tinggal dihitung nih ya. Yang ini berarti apa? 4 kali 2 8 dikurangi 1 kali min 3 berarti jadi plus 8 plus 3 11 ya. 4 kali 11 44. Yang ini minus 2 dikurangi min 9 berarti jadi min 2 plus 9 ya.
min 2 plus 9, 7. 7 kali 2, 14. Min 14 ya. Dan seterusnya. Dapatlah ini. Ya. Nah ini cara lain buat ngitung determinan. Kalau kalian nggak mau naruh di sebelah kanannya lagi. Ya. Kalau tadi kan ada 8 perkalian. Ya. 8 perkalian dikurangi 8 perkalian lagi. Ya. Terserah sih langkah yang lebih simpel yang mana. Ya, kalian udah diajarkan beberapa cara. Ya. Kalau matriksnya lebih banyak, kayaknya harus pakai cara ini soalnya. Ya. Dibanding dengan menempatkan matriks di kanannya. Nah, itu ya materi minggu ini. Nah, atau cara lain lagi, hitung determinan, selain kita jejerkan sebelah kanannya, atau dengan cara patokan baris yang paling atas, kalian boleh pakai Excel-nya. Ya. Kalau pakai Excel-nya, sama lagi sekarang langkahnya mirip dengan yang persamaan tadi. Ya. Patokannya, kalau mau ngitung determinan, patokannya kita harus jadikan matriksnya menjadi matriks yang diagonalnya ada nilainya dan sisi diagonal yang kiri bawah itu nol semua. Jadi sehingga kalau kita jejerkan 4 matriks di kanannya, karena yang bawahnya ini nol, nanti ini juga jadi ikut nol nih sananya ya. Jadi yang dihitung sebetulnya hanya diagonal yang kanan aja nih. Diagonalnya aja yang dihitung. 1 kali 4 kali 4 setengah kali min 1,556. Nih ketemunya min 28 juga. Ya. Nah ini harus pakai Excel ya. Patokannya pokoknya baris ini, matriks ini dijadikan yang bawahnya 0. Ya. Yang ini nggak harus bilangan 1 sih. Pokoknya ini ada bilangannya. Kita fokusnya ke ini, data ini harus dijadikan 0. Ya. Nah, berarti ini ya, tahap pertama ini jadi 0, dijadi 0, dijadi 0 ya. Tahap berikutnya yang ini yang dijadikan 0, ini dijadikan 0. Ya. Ini kebetulan atasnya ikut dijadikan 0 ya. Walaupun sebetulnya nggak dijadikan 0 juga nggak apa-apa. Ya. Tapi karena bertahap sekalian dihitung jadi 0 ya. Terus yang ketiga ini yang dijadikan 0 ya. Nah, terus atasnya sekalian dicek aja sama ya. Tapi sebetulnya prinsipnya yang sini aja yang dinolkan ya. Nah, itu ada di Excel-nya sih. Ada di sini ya. Nah, ini ya. Cuman ini rumus ini ada rumusnya aja, cuman baris-barisnya nggak Ibu salinkan ya. Ini sama persis. Ini kan nggak ada rumus ya. Berarti ini tinggal ngopi ini ke sini. Nah, yang ada rumus tuh di sini. Nah, ini rumusnya nih ya. Nah, ini sebelah kanannya sama ya. Jadi rumus yang diturunkan dari sini, terus kanannya ngikutin ya. Terus yang ini juga rumusnya yang dibikin yang sini, kanannya ngikutin ya. Yang ini juga rumusnya dibuat berdasarkan yang supaya dinolin, kanannya ngikutin ya. Terus yang berikutnya lagi, yang ini si yang dinolin. Terhadap ini ya, yang sini si rumusnya. Ini terhadap yang atas nih. Ini nggak perlu dijadiin satu sih. Ya, soalnya beda lagi sama langkah yang nyari invers atau menyelesaikan persamaan tadi. Fokusnya ke nol, jadi makanya rumusnya gini aja cukup. Ya, jadi ini sama dengan baris Q9. Q9 itu ini. Ya, min 1 ini mau dijadikan nol berarti min 1, tapi terhadap yang ini. Berarti ini harus dibagi 4 dulu. Ya, nanti yang kanannya disamain rumus. Ya, terus yang bawah juga dari baris ini terhadap baris ini.
ya. Nah gitu ya. Nanti baru ini bisa di. Nah itu cara lain lagi buat cari determinan. Nah kalian udah diajarkan beberapa cara, terserah yang termudah yang mana gitu ya, untuk menyelesaikan tugasnya ya. Nah ini inverse, inverse yang tadi kalau mau pakai Excel itu dijejerkan sebelah kanannya ya. Sebelah kanannya matriks satuan, nanti sebelah kirinya akan pindah jadi matriks satuan, yang sebelah kanannya jadi inversnya. Ini inversnya dalam desimal. Kalau mau dijadikan pecahan, ya boleh aja nanti ini uh, tinggal dijadikan pecahan ya. Kalau mau dijadikan pecahan, karena ini rumus ya nggak boleh di ini ya, tinggal apa membuat selnya ini kan sudah ada rumusnya, kalau mau dijadikan selnya mungkin di copy lagi terus dimasukkan ke sininya sih format selnya, kalau mau dijadikan pecahan pecahan yang ini ya, nih sama aja kan ya, cuma yang tadinya tapi rumusnya sih tetap rumus, ngikut rumusannya, hasilnya tampilannya mau desimal atau mau pecahan ya. Ini hasil dari aplikasi nih matrix ya. Jadi kalau kita ngerjain pakai Excel, kita cek sama matriksnya sama nggak. Kalau udah sama berarti udah benar ya. Kalau pakai pecahannya tadi pakai bilangan yang ini ya. Ini kan bilangan yang ini ya, tapi dibuat. Nah itu ya beberapa cara, kita buka lagi materinya sampai mana. Nah kayaknya udah baris terakhir nih. Udah ya, ini berarti materi minggu ketiga udah selesai. Tinggal kalian pelajari sendiri, buka Excelnya sama buka matriksnya. Makanya harapan Ibu, kalian sudah install dua aplikasi tadi. Udah punya, kalau Excel kan semua udah punya ya, karena biasanya jadi satu sama Microsoft Office. Tapi kalau matriks itu kan harus install. Ya. Nah, itu materi minggu ini ya, Excelnya itu ada di minggu keempat ya. Kalian bisa kan buka sesi minggu keempat. Ini Excelnya. Oh ini yang kelas Alin Ibu taruhnya di minggu ketiga sih Excelnya. Mungkin yang kelas matematika yang Ibu naruhnya di minggu keempat ya. Soalnya Ibu harus naruh di 4 rumah adlinknya sih, jadi kadang suka lupa naruh minggu ketiga, minggu keempat, jadi suka nggak sama gitu ya. Tapi materinya sih Ibu usahakan di semua kelas yang ada tadi, ada 4 kelas, pagi ada 2 kelas, yang sore ada 2 kelas, itu materinya sama ya, termasuk tugas ya. Nah itu kira-kira ya Ibu stop dulu sambil nunggu waktu, masih ada 30 menit sih kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu, saya izin tanya. Ya, Untuk penghitungan penyelesaian yang determinan tadi yang pada matriks 2 kali 2 itu kan A kali B ya, Bu. Nah, untuk B sama C-nya tuh B kali C atau C kali B ya, Bu? yang 2 kali 2 ya gini, serong ke bawah. Berarti kan kalau matriksnya ada 11, 12, 21, 22 gitu ya. Iya, Kalau Ibu. ngitung determinannya, yang kanan bawah itu plus, dikurangi kiri atas. Itu kan diagonalnya cuma 2 kalau 2 kali 2. Ya, Oh, jadi cuman ini dikurangin ini gitu. oke, baik Ibu. Terima kasih. Kalau 3 baru ada tambahan lagi gitu kan. Eh, apa ada, kalau 3 berarti ada 3 diagonal. Kalau cuma 2 ya udah satu aja. Kalau 4 ada 4 diagonal, makanya itu dipecah-pecah lagi jadi sisain determinan sampai 2.
Paham ya? Paham Ibu, baik, terima kasih. Oke, yang lain ada pertanyaan? Aplikasinya ada yang tadi katanya udah nyoba install, udah bisa matriksnya? Udah bisa belum? Diusahakan diinstal ya matriksnya. Sayang soalnya kalau nggak bisa, kalian nggak bisa dapat kuncinya kan. Berarti kalau nggak dapat kuncinya kan kalian mengumpulkan mungkin nggak tahu itu benar atau salah ya. Walaupun bisa dicek sih sebetulnya nanti hasil akhir kan dimasukin lagi ke persamaannya. Kalau dia benar ya berarti itu udah benar. Kita sendiri sebetulnya bisa ngecek. Tapi ada aplikasi yang lebih mudah kalau kalian bisa install Matrix, itu bisa buat kuncinya apa jawabannya. Jadi usahakan bisa install Matrixnya ya. Oke, dicoba ya. Nanti kalau nggak bisa, kalian share. Kalau downloadnya bisa kan yang Ibu kirim di Google Drive-nya ya. Kalau nggak bisa nanti mungkin ada yang kekunci atau apa, tinggal dicek. Oke, nanti disampaikan lewat WA ya, kalau yang nggak bisa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, absen sesuai dengan yang ada di tugas saja ya. Apa kita ngitungnya berdasarkan tugas. Jadi nanti absennya belakangan deh ya. Nanti biasanya Ibu melihatnya dari report laporan, kalian buka materi itu akan terbaca laporannya, pasti itu berarti dianggap hadir ya. Jadi nggak bikin karena apa agak ribet setiap kali Ibu bikin Google Drive ya nanti mindahin lagi gitu. Ya. Oke, Ibu tutup ya rekamannya kalau